Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin, kita akan terus berlanjut belajar tentang ilmu sholat. Tentang pembatalan sholat, kemarin di konten yang terdahulu pernah saya membahas batas sholat dengan ngomong. Nah, selanjutnya yang membatalkan sholat itu adalah niat memutuskan sholat. Niat memutuskan sholat, apa yang dimaksud? Yang dimaksud adalah ketika kita sedang sholat, dalam hati berniat untuk memutuskan sholat. Contoh gini, kita baru rakaat pertama, dalam hati kita gini, udah, saya sholat sudah sampai sini dulu, nanti saya kembali lagi. Nah, itu udah batal. Saat itu juga batal. Kedua adalah dari rincian nomor ini, termasuk batal sholat. Rinciannya adalah orang ketika sholat niat menggantungkan, memutuskan sholat dengan sesuatu. Contoh kasus gini, orang ketika sholat dalam hatinya gini, andai saya dalam posisi sedang sholat turun hujan, maka saya nanti akan memutuskan sholat. Saat itu juga batal. Atau kasus yang lain, kalau saya ketika sholat masuk kapal terbang ke dalam masjid ini, maka saya akan membatalkan sholat, maka saya akan memutuskan sholat. Nah, saat itu juga batal. Walaupun sesuatu yang digantungkan itu sesuatu yang mustahil, model tadi kasus kapal terbang masuk ke dalam masjid kan agak mustahil kalau masjidnya jauh daripada lapangan udara, tapi tetap itu batal sholat. Nah, rincian selanjutnya daripada pembatalan ini adalah seseorang merasa ragu dan ragu memutuskan sholat apa tidak. Contoh gini, orang ketika sholat dalam hatinya, saya putuskan sholat enggak, saya putuskan sholat enggak, putuskan sholat enggak, saat itu juga batal. Nah, kenapa ini rincian yang ketiga bisa berlaku? Satu, niat memutuskan sholat. Dua, niat menggantungkan memutuskan sholat terhadap sesuatu. Ketiga, seorang ragu dan ragu tentang memutuskan sholat apa tidak. Dikarenakan dalam sholat itu dari awal sampai akhir kita diwajibkan untuk pengkuh dan kokoh tentang adanya sholat. Jadi tidak boleh di perjalanan itu ragu. Nah, maka ini sebagian ujian kita juga sebagai mukmin. Kita betul nggak mau sholat, kita betul nggak mau menghadap kepada Allah, kita betul nggak mau beribadah kepada Allah, sehingga jika benar-benar kokoh niatnya tidak akan tergoda dengan godaan apapun. Nah, maka timbul dalam kasus hukum ini, hukum yang batal sholat dengan menggantungkan memutuskan sholat dan niat memutuskan sholat ini, hukum makruh seseorang sholat sedangkan punya sesuatu yang ada analisa nanti sholat akan selalu mengingat terhadap sesuatu tersebut. Contoh, orang mau sholat ternyata merasa lapar dan sangat ingin makan. Nah, punya analisa nanti jika sholat maka sholatnya akan selalu ingat pada makan. Maka bagi orang tersebut disunnahkan, dianjurkan jangan dulu sholat, makan dulu. Dengan catatan waktu sholat masih panjang. Beda lagi kalau waktu sholat ternyata udah mepetnya, itu jelas dong harus segera sholat apapun konsekuensinya. Kasus lain, orang mau sholat nih, ternyata kebelet mau buang air besar. Punya analisa kalau waktu saat itu langsung sholat, maka analisa kuat nanti sholatnya akan selalu ingat kebelet ingin buang besar. Maka dianjurkan jangan dulu sholat, buang air besar dulu, terus wudu dan sholat. Nah, beda halnya ini juga sama. Beda halnya jika waktu sholat udah mepet. Contoh, sholat asar waktu itu ternyata sudah mepet waktunya, sebentar lagi masuk waktu asar, maka bagi orang tersebut tidak boleh sholatnya diundur-undur, harus segera sholat walaupun kebelet, walaupun ingin makan maupun ingin minum. Nah, selanjutnya perlu diketahui oleh kita semua, ini berlaku dengan segala hal, apapun yang punya analisa kita sendiri bahwa sholat kita akan ingat terhadap sesuatu tersebut, itu tetap makruh. Selesaikan dulu punya pekerjaan, ternyata cuma 1-2 menit lagi kalau kita sholat
akan ingat, maka selesaikan dulu lah. Kecuali kalau ternyata kita selamat, yakin tidak akan mengingat tersebut. Itu jauh lebih baik. Jauh lebih baik. Kenapa? Jauh lebih baik karena sholat yang paling utama itu kan awal waktu. Awal waktu. Jelas awal waktu. Bahkan dalam ilmu fikih disebutkan ketika awal waktu datang, kewajiban kita itu satu di antara yang dua. Satu adalah fa'lu, itu yang jelas lebih baik. Kedua adalah azmu, ngazam. Apa maksudnya? Contoh, upama berbunyilah, berkumandanglah suara adzan duhur, maka wajib kita melaksanakan satu di antara yang dua. Boleh salah satunya saja. Satu emang fa'lu, artinya langsung waktu itu juga kita berwudu dan mengerjakan sholat. Kedua ngazam. Ngazam itu dalam hati kita berniat untuk melaksanakan sholat waktu masih ada. Contoh gini, dalam hati kita ketika pas pertama kumandang dulu, nanti sudah setengah jam lagi, boleh pilihan kedua itu. Cuma harus diingat, jika keduanya kita tidak laksanakan, maka kita durhaka. Bahkan andai kita mati di tengah-tengah jalan, sementara awal waktu sudah kita alami dan kita mengerjakan tidak, mengazam bermaksud untuk mengerjakan sholat dan maknya pun tidak, maka kita matinya termasuk mati durhaka. Contoh, awal sholat kita ada di perjalanan, mendengarlah sholat duhur. Waktu itu berhenti di jalan, ke pinggir dulu ke masjid untuk sholat, tidak, langsung aja jalan. Bermaksud dalam hati mengazam untuk melaksanakan sholat jam sekian, dalam waktu adatnya nih masih ada, ternyata tidak, maka andai selanjutnya jalan dan mati di tengah jalan, orang tersebut mati durhaka. A'udzubillahi min dzalik. Jadi catat, andai ada waktu sholat pertama datang, wajib kita melaksanakan satu di antara dua. Satu langsung mengerjakan, itu jelas lebih baik. Kedua adalah ngajam bahwa diri kita bermaksud untuk melaksanakan sholat dalam waktu sholatnya masih ada. Terima kasih. Silahkan sebarkan dakwah ini. Insya Allah kita sama-sama mengkaji ilmu agama, mencari keberkahan hidup buat kita semua untuk belajar, sama-sama belajar beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah siapapun yang share, yang subscribe, juga yang komen tentang di channel ini, konten ini ada keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.